Halo Boruto Lovers, mari kita bahas manga Boruto Blue Vortex chapter 22. Pada chapter 22 kali ini banyak sekali hal yang menarik. Mulai dari kemunculan Jura di lokasi medan pertempuran tim 7 melawan Ryu. Pertarungan yang sangat luar biasa Boruto melawan Jura. Rasengan Ujihiko ternyata tidak berpengaruh terhadap Jura dan masih banyak lagi. Oke, mari langsung aja kita ke pembahasannya. Gas! Pada chapter 22 ini berjudul Jura. Covernya diisi oleh Boruto dan di covernya bertuliskan, yang merekahkan harapan itu adalah kebulatan tekad nan nekat. Di halaman awal di samping panelnya bertuliskan, Ryu berhasil dikalahkan berkat bangkitnya kemampuan Sarada, akan tetapi monster yang sedang mengincar Boruto muncul di sana. Chapter 22 kali ini diawali dengan munculnya Jura di lokasi pertempuran tim 7 setelah mengalahkan Ryu. Mitsuki berkata kepada Araya, "Araya, biar aku yang mengurus para Sumeaka, cepat bawa Togedama itu ke tempat Shinki." Araya pun menjawab, "Mitsuki?" Lalu tiba-tiba hal yang mengagetkan pun terjadi. Jura tiba-tiba muncul melalui tanda cakar yang ada pada Sumeaka. Mitsuki yang melihat itu pun kaget sambil berkata, "Apa?" Araya yang melihat itu pun berkata, "Oi, jangan-jangan dia itu..." Mitsuki berkata lagi, "Ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar. Kemungkinan dia pemimpin para manusia Pondewa, Jura." Akan tetapi terlihat sepertinya Jura menghiraukan mereka dan Togedama Ryu. Lalu Jura melesat terbang untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Araya yang melihat itu pun berkata, "Dia sedang apa? Bukankah dia kemari untuk merebut Togedama?" Shin pun beralih ke lokasi pertarungan Konohamaru dan juga Matsuri. Terlihat Boruto yang sudah menghancurkan Matsuri berada di sana. Konohamaru yang melihat Boruto yang menghancurkan Matsuri dengan mudah pun berkata, "Hebat, manusia Pondewa itu tumbang dalam sekejap." Boruto pun berkata, "Itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Kalau dia dalam kondisi prima mustahil bisa begini." Lalu terlihat puing-puing Matsuri pun berkumpul di suatu tempat. Boruto berkata, Togedama Matsuri akan muncul. Dan tiba-tiba ada tembakan dari jarak jauh yang melesat ke arah Boruto dan Konohamaru. Boruto berkata, "Tembakan dari Bijudama berukuran kecil, ini perbuatan Jura, dia sudah ada di dekat sini." Jura yang melihat dari kejauhan pun berkata, "Meleset ya, sayang sekali." Lalu tiba-tiba Jura pun melesat pergi ke arah Boruto dan Konohamaru. Araya yang melihat itu pun berkata, "Pergi kemana dia?" Mitsuki pun menjawab, dia menuju lokasi guru Konohamaru. Dan terlihat puing-puing Matsuri pun sudah membentuk Togedama dan Konohamaru sudah memegangnya. Konohamaru berkata, "Togedama? Boruto, dengan ini Moegi yang telah dijadikan pohon bisa selamat kan?" Lalu terlihat Boruto sedang merencanakan sesuatu. Dia melemparkan beberapa shuriken ke segala arah sambil berkata, "Guru, kita tidak punya banyak waktu, dengarkan kata-kataku. Bawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini. Pergilah dengan Sarada dan yang lainnya ke titik di mana kalian pertama kali berkumpul dengan para shinobi Suna." Konohamaru yang mendengar itu pun berkata, "Apa?" Boruto pun berkata lagi, "Tunggu perintah berikutnya di tempat itu, cepat." Konohamaru pun melanjutkan, "Kau..." Boruto pun berkata lagi sambil berteriak, "Kalau kau dengar, cepat lakukan." Dan tiba-tiba Jura sudah sampai ke lokasi mereka sambil menembakkan Bijudama dari matanya. Akan tetapi Boruto dengan sigap menghindari serangan itu sambil membawa Konohamaru. Ledakan besar pun terjadi. Lalu terlihat Boruto melemparkan Konohamaru agar Konohamaru segera pergi dari sana. Konohamaru pun langsung berlari meninggalkan Boruto. Jura yang melihat itu pun seperti mengabaikan hal itu. Tiba-tiba Boruto berpindah dengan cepat tepat di belakang Jura dengan mengeluarkan Rasengan miliknya. Dan ya, Jura terkena Rasengan dari Boruto. Akan tetapi Jura mulai membalas serangan itu dengan menembakkan Bijudama lagi ke arah Boruto. Boruto pun dengan sangat mudah berpindah dengan Hiraishin ke kunai yang telah ia sebar sebelumnya tepat di belakang Jura. Boruto pun kembali bersiap untuk menyerang Jura dengan pedangnya. Jura pun menahan serangan pedang itu hanya dengan satu jari yang memiliki tanda cakar. Jura pun berkata, "Hiraishin no Jutsu, pergerakan yang menakjubkan. Bertarung dengan lawan yang tangguh sepertimu membuatku bergairah, sungguh kebiasaan buruk." Shin pun beralih ke tempat Eida dan juga Kashin Koji. Eida berkata, "Boruto kelihatannya cukup mampu mengimbangi Jura, apa dia sama sekali tidak punya peluang menang?"
Kashin Koji pun berkata, ya setidaknya untuk saat ini dia sama sekali tidak punya peluang menang. Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti itu. Eida pun berkata lagi, bukankah itu gawat, lebih baik dia segera kabur dengan Hireisin kan? Kashin Koji pun menjawab, meskipun ingin dia tidak bisa melakukannya. Berpindah ke titik yang jauh dengan Hireisin tidaklah mudah. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya, semakin jauh jarak dari simbol, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi kalau dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat dan berniat membunuhnya. Bukan hanya itu, kalau Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya akan berada dalam bahaya. Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali. Hingga Konohamaru Sarada dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman, Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura. Dia pasti berpikir begitu. Eida yang mendengarkan penjelasan dari Kashin Koji pun berkata, itu berarti... Kashin Koji pun berkata, kita sudah benar-benar tamat. Shin pun beralih ke tempat pertarungan Boruto dan Jura. Jura berkata, Boruto Otsutsuki, aku rasa kau sudah mengerti bahwa tujuanku kemari adalah untuk membunuhmu. Entah bagaimana, tidak hanya soal Togedama, terlalu banyak informasi tentang kami manusia Pondewa yang telah kau ketahui. Jadi pertanyaan besar, kenapa kau bisa tahu sedetail itu mengenai kami yang lahir belum lama ini? Apa informasi itu kau dapatkan dari si kooperator yang membantumu? Dan terlihat Boruto sama sekali tidak menjawab apapun. Jura berkata lagi, sepertinya kau tak berniat menjawab ya, baiklah. Boruto pun seperti memikirkan sesuatu sambil berkata, aneh, mustahil Rasengan tadi tidak berefek sama sekali padanya. Ekspresinya tidak bisa kubaca. Mungkin untuk mengalahkannya aku memang harus menggunakan Ujuhiko. Jura pun kembali berkata lagi, kalau begitu Boruto Otsutsuki, demi memuaskan rasa penasaranku, aku ingin bertanya padamu, apa itu cinta? Menurut pandanganku saat ini, itu adalah sebuah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia. Sebuah gangguan yang timbul akibat tingginya tingkat kecerdasan seseorang. Kau yang sekarang pun seperti itu, walaupun sudah tahu kalau kemungkinan bisa menang dariku sangat rendah, kau tetap saja datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkan teman-temanmu. Dengan kata lain, cinta telah mengundangmu ke tempat yang akan menjadi kuburanmu ini. Dan tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah tanah untuk menyerang Boruto. Boruto pun dengan sigap menghindarinya dan terus menebas serangan itu. Namun serangan itu pun datang bertubi-tubi dari segala arah. Boruto yang melihat itu pun berkata, sial, kalau kakiku tidak berpijak di tanah, aku tidak bisa menggunakan Ujuhiko. Kalau sudah begini... Lalu tiba-tiba Boruto pun terkena serangan itu. Boruto pun terjatuh ke tanah. Setelah itu, Boruto pun akhirnya terperangkap dan dicengkram oleh serangan pohon itu. Jura yang melihat itu pun perlahan berjalan mendekati Boruto sambil mengambil pedang Boruto yang terjatuh. Boruto berkata, itu benda berharga yang dititipkan guru padaku. Kalau sempat kau berbuat macam-macam, tak akan kubiarkan kau mati dengan tenang. Jura yang mendengar itu pun berkata, begitu ya, ternyata sampai di titik ini pun kau dibuat menderita akibat cinta. Bagaimana kalau begini, aku menjamin pedang ini tidak akan berubah bentuk. Sebagai gantinya, beritahu aku lokasi keberadaan kooperatormu. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk membunuhmu sih. Boruto pun berkata, kau bilang kelemahan kami umat manusia adalah gangguan bernama cinta. Interpretasi seperti itu mungkin ada benarnya, tapi menurut pandanganku... Dan tiba-tiba Boruto pun menghancurkan pohon yang mencengkram dirinya dengan Rasengan. Dan ternyata Boruto sedang mempersiapkan Rasengan Ujuhiko. Boruto berkata, itulah sebabnya kalian pada akhirnya tak lebih dari sekedar pohon. Setelah itu, dalam sekejap tiba-tiba Boruto berada di belakang Jura, lalu menyerang Jura dengan Rasengan Ujuhiko. Jura yang terkena serangan itu pun langsung terpental jauh. Akibat dari serangan itu, Jura pun terlihat kebingungan karena pandangannya berputar. Boruto berkata, pandanganmu berputar kan? Itu karena indera keseimbanganmu terganggu. Jangankan terbang, berdiri tegak pun akan sulit bagimu. Jura pun berkata, kekuatan ini... Lalu terlihat Jura pun mulai perlahan berdiri sambil berkata, aku paham sekarang, sepertinya teknik ini punya prinsip yang mirip dengan Bijudama milikku. Dan berkat itu aku mampu menetralisasikannya. Boruto yang melihat itu pun kaget sambil berkata dalam hati, Ujuhiko tidak mempan padanya. Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter ke-22 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan kecil di samping panelnya. Kartu as yang disiapkan untuk membalikkan keadaan pun tidak mempan. Suara langkah masa depan yang penuh keputusasaan menghampiri Boruto. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.